keselamatan kita, supaya kita kondusif, utamakan keselamatan. Mari kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, semuanya. Sukses. Sukses. Untuk sekarang kita berkomunikasi dengan salah satu guru di sini, alhamdulillah. Tim ada salah satu kru yang kemasukan tim. Oh, tolong amankan dulu ya. Saya langsung bisa sekarang ini sama tim sini. Yang memang ingin berkomunikasi untuk menceritakan kenapa ada petilasan di sini atau tempat sejarah di sini, tempat di sini. Guys, sebelum kita lanjutkan penelusuran, kita berdoa dulu untuk keselamatan kita, supaya kita kondusif, utamakan keselamatan. Mari kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masih bersama kami di TJ Official 92. Kita sekarang sedang berada di petilasan Eyang Prabu Monding Bayai. Jadi di salah satu makam keramat masih di Kota Bandung. Tujuan kali ini berbeda dengan tujuan sebelum-sebelumnya. Kita akan melakukan penelusuran, mencari sejarah misteri apa aja yang ada di sini. Kali ini kita melakukan penelusuran di sebuah makam keramat ya. Kita akan coba menelusuri dan mencari sejarah misteri yang ada di sini. Nanti saya akan bersama rekan saya juga untuk menceritakan interaksi apa aja dan intensitas apa aja yang ada di sini. Oke, kita akan panggil salah satu kru kita juga, rekan saya, untuk menceritakan sejarah apa saja yang ada di sini. Yuk, Kang Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Eyang Prabu Monding lagi. Alhamdulillah, mungkin itu sekarang kita berkomunikasi kita perlu di sini. Ini ada salah satu itu bisa disebut silahkan panjang atau tempat yang tempat nongkrong bisa jadi ini. Kita Ya, nah, untuk awal mula sejarah yang ditemukan itu sejarahnya seperti apa? sejarah di sini ternyata salah satu tokoh yang ini yang disebut Abu yang meninggal itu kami kembali atau yang disebut kalau
orang-orang ini berbicara dalam Indonesia. Di sini ternyata ada beberapa pirasan selain makam yang undi Maya. Ini ada juga pirasan ini yang berbentuk pakan dari pirasan. Oh, berbentuk tempat persinggahan atau gimana? Pindahan. Jadi ini banyak juga yang ini kejelasan yang saya tadi tanya mengenai satu makhluk ini adalah tempatnya yang jangkung. Jadi nanti kita lihat penjelasannya yang lebih bisa tahu lagi ya tentang penjelasan gue seperti apa. Kita buat lagi. Jadi kira-kira interaksi apa aja yang akan dilakukan gitu nih? Jadi jelas kayak istilahnya tadi kayak jelaskan ini yang memang ini berkomunikasi untuk menceritakan kenapa ada kejelasan di sini atau Tempat sejarah di sini. daerah Pati Tinggi. Dan salah satunya tadi saya sudah berinteraksi kenapa istilahnya di makan di sini kenapa tidak di sana. Di sana pun ada kerajaannya beliau begitu buat kerajaan Meniwang Berarti masih satu teritori di tempat yang sama ya? sama wanita mungkin next ke depannya karena di sana tadi memang ada komunikasi salah satu mungkin kalau mungkin nanti teman-teman yang istilahnya koordinatif di mana mungkin bisa melihat juga ya. Di sini ada salah satu sosok wanita. Wanita ini berbicara. Kalau bisa sudah dari sini di sana, kan saya tempat berinteraksi ini tidak segampang itu. Karena di situ ada pintu dan ada yang menjaganya pun salah satu dan itu besar. Kita pun tidak gampangnya. Itu kita bisa. Tapi kalau memang tidak ada eksperimen, jadi kita bisa. Nah, untuk bagi saya yang saya rasain di sini ya Kang, dari awal perjalanan sampai sini enggak yang berbau-bau apa ya, menakutkan atau jadi lebih ke bawaan ada nyaman gitu. Kalau yang akan rasain sini gimana? Ya, sama saja. Alhamdulillah kan di sini memang istilahnya itu kan leluhur kita zaman dulu ya, yang memang tapi sekarang masih banyak orang-orang di sini di menjalani budaya juga. Nah, alhamdulillah di sini memang kebanyakan energi positif ya dibandingkan energi negatif. Alhamdulillah makanya kita juga tenang relax karena memang di lingkungan sini juga memang masih bagus alamnya kita dan interaksi yang leluhur-leluhur sini saya istilahnya yang berbeda yang lain pun nyaman gitu karena ya mereka mau ada orang yang mau membuat di sini. Sebelumnya memang banyak kata beliau-beliau di sini jadi seperti kita pilih tapi mereka punya tulisan tidak itu saya memanggil kita punya kalau ke sini hanya baru kita yang lain ilmunya ada jadi hanya kucing-kucing di sini yang menurut dan sekarang pun mulai agak jarang juga gitu ya. Sudah nggak terlihat beberapa entah itu warga di sini atau yang datang sengaja datang dari jauh datang ke sini udah cukup lumayan sepi gitu. Ya. Tapi ini ada sendiri
Bisa ini dari satu sini. Ini saya satu ini ada satu. Jadi keturunan mereka ini tidak ada yang hanya begitu beberapa orang yang mungkin ada keterkaitan dengan leluhur di sini lah gitu. Kayak mungkin sudah tidak tertulisnya dengan itu. Contohnya saya untuk ini ya, mungkin tidak ada. Sudah jarang warga sekitar juga yang datang ke sini ya. Ini nanti dari sini yang di depan dulu sudah yang di depan katanya ada salah satu atau dua jelaskan lagi di bawah Berarti tujuan kita ke teritori berikutnya. ya dari berikutnya karena kita pun sudah menjelaskan di sini dan salah satunya ini di sini ya kita mungkin yang ini mungkin dulunya pernah semedi di sini atau memang melihat pemandangan ke bawah. Satu ceritanya dan ini disebut petilasan panjang karena memang kita masuk logika juga memang dari sana ke sini panjang juga gitu. Ya. Kalau disebut bentuknya ya. kalau disebut makom bukan terlihat sudah makom. Cuman kalau disebut petilasan benar-benar petilasan. Berarti sekarang tujuan kita ke teritori berikutnya. Ya. Bisa diceritakan dulu nggak spesifikasinya gimana untuk teritori berikutnya, Kang? Ada tempat bersejarah apa aja di sana? Kalau di sana dengan saya komunikasi dengan yang di sini di sana itu ada 3 makom. Makom itu masih keluarga mungkin ya, dari yang Prabu ini. Salah satunya dia berbicara itu Jagad Lumayan. Nah, nama Jagad Lumayan ini kan banyak yang mungkin salah satu kayak jelas juga kan. Iya, Ya, dipakai sebagai ikon pada papan ya. banyak kan kalau yang tahu Jagad Lumayan itu banyak kan juga. Belum bicara seperti hukumnya atau bukan. Nah, mungkin kita lebih lanjut ini kita Langsung ke teritori berikutnya. sedikit. Iya, guys. Nah, Kang, ini tempatnya kira-kira gimana untuk tempat selanjutnya? Ya, di pinggir sini Ya. yang tadi makam Tirasat yang Gagak Lumayung ke sebelah sini. Oh, di sebelah sini, Kang. Berarti kita masuk nih. Assalamualaikum. Ini sebenarnya ini tidak. Ini yang itu banyak itu apa gitu. Berarti mohon ini konsepnya dulu di sini. Beliau ini jaraknya beliau pada kalau di sini ini dari zaman dulu aja. Kira-kira dari kerajaan. Ini masih kerajaan besar
Dan ini satu keluarga besar. Dan ini pun masih saudara-saudaranya. Salah satunya ini dulu berapa dari penjelasan yang ini apa-apa yang disebut Amuk Marugul. Cuman ada salah satu bapak yang dia Amuk Marugul ini mau mengangkat mereka sebagai Mas Amuk Marugul tidak mau. Nah, dan pada beliau ini bikin isu atau masalah kerajaan beliau dulu di sana, mereka bersih mau berkelana lah. Ini makam beliau itu ini yang Berarti masih dari keluarga kerajaan. masih dari keluarga kerajaan. Nah, ini salah satu beliau ini yang dulu istilahnya di belakang, tapi yang di layah, itu yang disebut Prabu yang konon katanya dari masyarakat kehidupan, yaitu yang memegang salah satu tali musada. Beliau dari sempat berkomunikasi berbicara, nama aslinya beliau itu adalah Prabu Keda. Prabu Iset. Prabu Iset. Dan di sini beliau menjadi salah satu raja, mengganti nama dengan Prabu yang Munding Laya. Dan beliau kenapa disebut yang Munding Laya? Karena beliau itu salah satu mungkin bangunan atau undangannya, ya konon katanya masyarakat di sini dan tadi pun sedikit beliau karena beliau itu mempunyai tunggangan atau bangunannya dia lah gitu yang berwujud yaitu bobule. Hanya cerita orang tua dulu sering banyak diceritakan, kadang-kadang suka ada bobule gitu. Nah, Kang, saya dari awal itu yang bikin saya jadi penasaran itu dari mana awal sejarah untuk nama panggilan yang Prabu Munding Laya itu. Ini bagus juga pertanyaannya. Alhamdulillah kita ada salah satu yang berkomunikasi di sini beliau di sana, dan saya bertanya kenapa ini bisa dinamakan yang Munding Laya. Beliau berbicara dulu beliau masih di sana kerajaan Munding Laya di sana. Beliau senang membawa kebun itu kemana. Karena ini dulu beliau itu ada atau perintah dari gurunya atau dari keluarganya, jadi ke sana. Nah, beliau tidak waspada atau gimana, beliau langsung berangkat membawa buah itu. Di situ masyarakat yang melayang munding, yang melayang sama munding, bahasanya seperti itu. Nah, tersebarlah dengan bahasa-bahasa itu berkelanjutan dari bahasa yang melayang munding jadi berubah jadi yang Munding Laya. Kan Laya itu kan melayang, itu kan bahasa. Contoh dulu, munding itu melayang, ayahnya itu adalah yang Prabu sesat. Nah, pas beliau terbang ke atas itu membawa kebun bulenya, kemundingnya gitu kan, Bang Melayang itu terlihatlah oleh warga masyarakat di kerajaan beliau. Jadi awal mula namanya itu dari karena warga pada zaman dulu di sana melihat beliau terbang membawa buahnya. Ini disebut yang Munding Laya. Munding itu kan sosok istilahnya untuk menggarap sawah kan. Nah beliau punya yang disebut yang dia urus lagi. Jadi
Untuk kebo ini entah hewan peliharaan beliau apa gimana? Lewat piala beliau Peliharaan berarti. sejarahnya atau satu yang ada di makam ini, yang di depan kita ini, kita berbicara itulah sejarahnya. Nah, kenapa beliau dimakamkan di sini? Karena tempat di sini paling dekat dengan orang-orang yang eh, apa, jadi tidak jauh dengan perbatasan. Ini perbatasan di sini. Kenapa beliau di sini? Ini entah itu keluarganya, saudara-saudara sebelum menapak jelas atau mencari tahu keturunan-keturunan mereka sebelum mau ke kerajaannya beliau. Ini sudah mereka sejarah. Insya Allah beliau ngasih tahu bahwa kita pun bukan di sini saja, yaitu ada di sana juga, yaitu kerajaan Banyuwangi. Lah, di sana beliau. Nah, kenapa di sini yaitu beliau itu ingin cucu-cucu dan keturunannya itu tidak susah mencari. Makanya di sini perbatasan ini. Karena ini disebut perbatasan kerajaan beliau. Karena kan dari sini ke sana kan sama dengan penyeberang. Berarti masih satu teritori kerajaan beliau. Ya, dari ini masih di luar perbatasan kerajaannya. Makanya sebelum mereka ingin mencari tahu beliau, ini dulu. Insya Allah beliau ini yang bakal tahu kalau memang mereka turun ini pasti dikasih tahu tentang singgah sana beliau. Oke, Kang, setelah tadi akan mencoba berinteraksi di sini dengan beliau sesepuh yang ada di sini. Nah tadi kan kita udah tahu nih, jadi awal mula dari perjalanan beliau sampai eh, mulai sekarang gitu. Dari sini kira-kira interaksi yang akan tadi lakukan seperti apa? Entah itu berkomunikasi dengan beliau atau mungkin eh, beliau juga menyampaikan ujangan untuk kita semua yang ada di sini. Kalau berjalan itu kan beliaunya nanti ya keluar ini Oh, beliau bukan beliaunya tapi keluarganya. ya yang salah satu makam atau kejelasannya ya Marhum berarti. menjangan dari beliau-beliau ini gimana Berarti ada yang harus diutamakan ya kan? nah, kebanyakan orang yang sering di sinilah apalagi orang-orang yang tidak tahu kalau di sini ada petugas kadang-kadang senopnya di beliau pun bisa dibawa ngomong kita tidak tahu di sini itu ada kita dan istilahnya bahasa-bahasanya itu tidak ada jadi ada badannya tidak semoga dengan adanya kita beliau alhamdulillah kita pun dipilih dengan niat baik Beliau juga langsung menerima. langsung menerima untuk membuat ya sejarah ini itu tidak sama yang bahwa istilahnya di sini itu istilah sejarah dari zaman kerajaan zaman ini berada di sini dan alhamdulillah beliau pun istilahnya ngotot gitu ya menuntut kita
Karena banyak orang yang tidak percaya dengan hal-hal mistis ini. Ada dua juga. Jadi, sebenarnya itu bukan tidak ada, cuman terbatas ruang dan waktu. Dan beliau ingin seperti kita nih, anak muda-muda yang pernah lupa dengan leluhur kalian, nenek moyang kalian. Kalau tidak ada nenek moyang kalian pun tidak akan ada. Nah, Kang, maaf saya potong ya. Berarti setelah beliau menepati kelas di sini, entah itu berpindah apa masih selalu berada di tempat ini gitu. Beliau pun terkadang ada di sini, terkadang ada di tempat kelas yang lain. Ini kan banyak kayak kelas kelas ya, kayak tadi katanya kayak Pemayu. Selain di sini kan ada juga di Santang dengan makam kelas ini pun ada. Kalau di sana mungkin makamnya mungkin, di sini mungkin bergerak. Dan beliau pun ada beberapa tempat pun di Jawa Barat ini tempat kekerasan beliau. Berarti banyak yang enggak hanya satu petilasan. Beliau pun nggak bisa nama, tapi bukan satu, ada nama-nama yang lain. Oh, berarti di tiap tempat itu berbeda nama panggilan. Ada pun nama berbeda, tapi belakangnya itu ada yang. Nah kan, setelah di sini, kira-kira ini kita ke teritori yang mana lagi? Dari salah satu yang di sini ada yang masih tahu, tapi tadi ada yang berbicara juga. Beliau berbicara kali handai, berarti bawah Ke bawah berarti. di belah bawah sana ada lagi petilasan juga. Dia bicara ada pohon besar juga, berarti ada petilasan. Mungkin ya lebih enaknya kita ke sana, kita berinteraksi juga di sana, bertanya-tanya, mungkin mudah-mudahan di sana ada satu kalau itu mau bertemu di situ dan mau dengan kita. Nah kan, nanti kita ke teritori selanjutnya ya untuk menelusuri apa aja sejarah misteri di sana. Berhubung si Kang R lagi ke belakang dulu tadi ngambil sesuatu yang harus disiapin di sana. Kita yang Tim ada salah satu kru yang kemasukan tim. Oh tolong amankan dulu ya. Saya langsung ke sana sekarang ini sama tim Siren.